Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dari kami, dari Gereja Masihat Penari ke-7 Sidang Jemaat Josedipuro, Surakarta. Pada sore hari ini kita berjumpa di dalam satu kesukaan untuk selalu bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan pada sore hari ini juga kita akan mulai melanjutkan pelajaran kita, pelajaran sekolah Sabat di sepanjang satu minggu ini dengan judul Ritual dan Korban. Dan judul di satu minggu ini adalah Merindukan Lebih Banyak. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita mengundang Roh Kudus untuk menjamah hati dan pikiran kita untuk lebih tertuju hanya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang satu hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini. Bapa, kami bertemu kembali dengan keluarga kami dan saudara-saudara kami, dan kami akan mengikuti perbaktian singkat mempelajari sebagian dari firman-Mu Bapa melalui pelajaran sekolah Sabat yang diadakan dari Gereja Masihat Penari ke-7 Sidang Jemaat Josedipuro, Surakarta. Kiranya kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus memberkati kami dari awal sampai akhir. Jamah hati dan pikiran kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti arti kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kehidupan dan keurangan kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mempelajari ritual dan korban. Mungkin sering kita juga melihat apa itu ritual. Di Indonesia yang besar ini banyak sekali suku dan budaya. Banyak juga dari beberapa suku yang ada di Indonesia yang melakukan ritual mereka mungkin di setiap tahun atau di setiap bulan. Ritual-ritual ini dilakukan mereka dengan suatu kepercayaan tertentu dan itu mereka laksanakan supaya mereka juga memperoleh suatu hasil yang maksimal. Tetapi mengenai ritual dan korban yang ada di pelajaran sekolah Sabat ini adalah mengenai tertuju kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Dikatakan di sini apa? Sistem ritual dan korban perjanjian lama seperti yang ditemukan dalam kitab Imamat memberikan lebih banyak contoh dari apa yang kita lihat kemarin. Simbol-simbol perjanjian lama menunjukkan pada kebenaran perjanjian baru. Meskipun pembaca modern dari Alkitab sering melewati ritual-ritual ini memang berisi banyak kebenaran-kebenaran rohani yang penting yang dapat sangat bermanfaat bagi mereka yang mempelajarinya. Kalau kita membaca di dalam Imamat 4 ayat 32 sampai 35 dikatakan seperti ini. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercelah. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian iman harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu iman harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian iman mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat zaman dahulu, pada saat perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, Yesus memberikan apa? Suatu mezbah dalam perjanjian, dan itu mereka lakukan sebagai ritual dalam kehidupan mereka sampai pada saat apa? Pada saat Kristus disalibkan di kayu salib. Ritual ini mereka lakukan apa? Untuk menghapus dosa mereka. Kalau mereka melakukan satu kesalahan, mereka membawa satu korban domba, atau membawa satu ekor domba, yaitu betina yang tidak berselah. Dikatakan apa? Ritual adalah komunikator yang sangat baik dari nilai-nilai dan informasi penting, dan itu perlu dipahami dalam konteksnya. Itu biasanya membutuhkan waktu tertentu, lokasi tertentu, dan urutan tindakan yang telah ditentukan untuk menjadi efektif.
Memang ketika kita membaca perintah-perintah Alkitab dalam Perjanjian Lama tentang korban, itu menjadi jelas bahwa Allah memberikan perincian lama tentang korban. Itu menjadi jelas bahwa Allah memberikan perincian yang sangat spesifik tentang apa yang bisa dikorbankan dan kapan, di mana, dan ritual serta prosedur apa yang harus diikuti. Dan dikatakan di paragraf terakhir di sini apa? Contoh yang diambil dari Imamat 4 ayat 32 dan 35. Bagaimana berisi penjelasan penting dalam Imamat 4 ayat 35. Imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Karena itu darah adalah kunci dari keseluruhan proses perdamaian. Sarana yang dengannya kita orang berdosa dapat dibenarkan dengan Allah yang kudus. Jadi apa yang kita lihat dengan korban-korban ini adalah suatu tipe model dari kematian dan pelayanan Kristus bagi kita. Jadi korban-korban ini atau korban domba ini adalah menggambarkan apa? Kematian Yesus Kristus bagi kita. Dan dibuktikannya itu adalah di apa? Di kayu salib. Di dalam buku Pengantar Guru dikatakan di sini apa? Dalam pelayanan khusus ketika orang berdosa yang penuh penyesalan memindahkan dosanya kepada domba yang tak bersalah, domba itu menjadi pemikul dosa. Jadi mengenai Kristus, Alkitab menyatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Sementara orang berdosa yang bertobat itu membawa serta pengganti yang mati pada tempat dan memandang pada anak Allah yang disalibkan, mengatakan anak Allah telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Pada zaman modern ini kita sudah punya perantara, yaitu siapa? Yesus Kristus. Perantara kita bagi Bapaknya untuk minta pengampunan, dan kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus di kayu salib. Dan kalau kita pun melakukan suatu kesalahan atau dosa, kita memandang salib itu dan datang kepada Yesus Kristus. Dan Ellen G. White juga menuliskan di sini apa? Menjelaskan signifikasi salib tersebut dalam Alpha dan Omega jilid 2 halaman 404 dikatakan apa? Di atas Kristus sebagai pengganti dan pengaku kita terletaklah kejahatan kita semuanya. Ia disebut seorang pelanggar agar dapatlah ia menebus kita dari tuntutan hukum. Inilah kisah kasih karunia ini. Inilah kisah kasih juru selamat yang tidak dapat diukur. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ritual dan korban itu adalah suatu hal yang sangat berhubungan. Ritual ini dilakukan oleh bangsa Israel zaman dahulu. Tetapi pada saat ini korban yang sudah dikorbankan untuk menyelamatkan kita dari dosa kita adalah Yesus Kristus yang telah tersalib di kayu salib. Kiranya pelajaran ini membuka hati dan pikiran kita untuk kita datang minta pengampunan kepada Yesus Kristus, dan kita datang untuk memohon agar Yesus Kristus memberkati kita di dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, memberkati diri kita, memberkati keluarga kita dan anak-anak kita. Kiranya kasih Tuhan memberkati semua kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.